Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ikpan Unsa. Podcast ini tuh spesial banget teman-teman, karena ini adalah podcast pertama dari UKM Ikpan. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kayaknya kita kenal dulu deh. Dan kenalin, namaku Dimas Ravindo. Teman-teman bisa panggil aku Vendo. Nah, sekarang aku mau tanya nih, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman baik-baik aja ya, dan kita doakan juga teman-teman kita semua dimanapun teman-teman kita berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Karena emang dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang kita rasakan beberapa bulan terakhir ini, kita jadi lebih aware lagi dengan apa itu yang namanya kesehatan. Kita juga jadi sering cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Ini juga pesan buat teman-teman semua, tetap taati juga protokol kesehatan yang berlaku dimanapun teman-teman berada. Ngomong-ngomong tentang kesehatan dan juga pandemi COVID-19, kita juga udah merasakan ya teman-teman ya, gimana rasanya kita beberapa bulan terakhir ini hanya di rumah aja, dan kita tidak merasakan atau melakukan aktivitas dan juga rutinitas kita sehari-hari yang biasanya kita lakukan. Ya, yang biasanya pergi ke kampus jadi hanya di rumah aja, yang biasanya ke kantor jadi di rumah aja, yang biasanya ke pabrik ya dirumahkan. Ya itulah mungkin suka dukanya kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan untuk sukanya mungkin teman-teman ya, kalau dari segi aku pribadi nih ya mungkin bisa lebih banyak rebahan, kuliah sambil rebahan gitu ya, kayak gitu-gitulah. Tapi ya nggak sedikit juga sih dukanya ya, kita nggak bisa kemana-mana, kita hanya di rumah aja, stres, tugas numpuk semua, pada deadline-nya juga berdekatan semua ya, kayak gitulah. Mungkin juga teman-teman udah merasakan semua bagaimana suka dukanya kita menghadapi COVID-19 ini. Tapi itu juga bukan sebuah halangan, karena meskipun begitu kita juga harus selalu mengambil sisi positif dari setiap kejadian yang ada. Contohnya nih teman-teman, dari pandemi COVID-19 ini bisa lebih kreatif lagi, bisa lebih produktif dari yang sebelum-sebelumnya. Dan ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional. Di peringatan HANI 2020 kemarin yang jatuh pada tanggal 26 Juni, BNN itu mengambil tema sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Menurutku pribadi, tema itu relate banget dengan keadaan kita yang sekarang, dimana kita itu harus sadar betul bahwa kesehatan itu penting bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Selain itu, dengan kita sehat, karena kita sehat itu kita bisa menjadi lebih produktif lagi, entah itu produktif dalam aktivitasnya, produktif dalam ide-idenya, produktif dalam pikirannya, apapun yang kita lakukan, waktunya itu bisa lebih produktif sehingga kita bisa lebih bahagia. Contohnya nih aku sendiri kemarin di masa-masa pandemi kemarin ya, selama kita work from home ya, yang kuliah dari rumah, itu aku juga banyak dapat ide-ide baru yang fresh, yang segar, yang juga segera aku eksekusi dengan bareng-bareng juga teman-teman yang lain. Itu juga bisa lebih produktif, dan bagi aku pribadi itu bisa menimbulkan kebahagiaan bagi diriku pribadi dan juga orang lain. Nah, yang barusan aku sampaikan tadi itu menurutku pribadi ya teman-teman, bagaimana aku melihat tema HANI 2020 kali ini dengan sudut pandangku sendiri. Kalau menurut BNN seperti apa, aku juga belum tahu. Jadi setelah ini kita bakal ngobrol dengan narasumber yang luar biasa dari BNN Provinsi Jawa Timur. Sebelum aku menghubungi narasumber kita yang luar biasa, aku mau kasih informasi nih ke teman-teman semua. Di akhir podcast ini, aku mau bagi-bagi pulsa Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Sekali lagi, Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Caranya seperti apa? Dengerin podcast ini sampai selesai. Nanti bakal aku jelasin di akhir podcast ini, oke? Baik teman-teman, setelah ini aku bakal menghubungi narasumber kita yang luar biasa. Tapi sebelum itu aku juga mau tanya lagi nih ke teman-teman semua. Pernah nggak sih teman-teman merasakan gangguan mental? Tapi ini bukan gangguan mental yang kayak gila gitu ya. Ya yang kayak insecure, kurang percaya diri, atau teman-teman minder dengan lingkungan teman-teman, dengan teman-teman yang lain. Ya yang kayak gitu-gitulah. Pernah nggak sih merasakan yang kayak gitu? Kalau aku pribadi sih, dan aku yakin pasti semua orang pernah merasakan hal-hal yang kayak gitu. Tapi untuk cara menyelesaikannya, untuk cara mengantisipasinya mungkin masing-masing dari teman-teman juga berbeda-beda. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu.
Dan masih banyak cara yang lain, banyak sekali caranya, dan masing-masing dari kalian juga pasti berbeda-beda dalam menyelesaikannya. Nah, yang menarik nih, kira-kira nih ya, apakah gangguan mental yang ada dalam diri seseorang itu dapat mendorong orang tersebut untuk menggunakan narkoba? Nah, gimana nih menurut teman-teman? Aku juga penasaran sih, apakah ini benar atau enggak? Aku juga penasaran. Jadi mending kita langsung aja hubungi narasumber kita yang luar biasa, Pak Satriono dari BNN Provinsi Jawa Timur. Halo. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana? Jelas nggak ini? Iya Pak. Jelas ini. Jelas Pak. Segini aja ya. Iya Pak. Oke. Jadi gini Pak, kemarin kan kita memperingati Hari Anti Narkotika Internasional yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 26 Juni. Nah, BNN kemarin mengambil tema sadar, sehat, produktif, bahagia. Nah, apa sih Pak yang apa sih maksud, tujuan ataupun harapan dengan adanya tema tersebut gitu Pak? Baik. Jadi bahwa sebagai manusia kita itu harus sadar bahwa kesehatan itu sangat mahal ya. Iya. Nah, karena itu kita harus bisa menjaga kesehatan kita, baik itu sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Nah, dengan tidak menyalahgunakan narkoba, sehingga kesehatan kita menjadi baik, gitu ya. Nah, sehingga dengan kata lain kita sehat ya, dengan ya. Mas, Iya Pak. dulu ya, repot ya. Iya Pak. Oke. Kembali ke assalamualaikum ya Pak. Oh gitu. Iya Pak. Harus lengkap. Oke. Oh, langsung ke pertanyaannya aja gitu Pak ya. Iya ya. Oh iya Pak. Jadi gini Pak, kemarin kan kita memperingati Hari Anti Narkotika Internasional yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 26 Juni gitu Pak ya. Jadi kemarin BNN mengambil tema sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Nah, apa sih yang dimaksudkan tujuan ataupun harapan dengan adanya tema tersebut gitu Pak? Baik. Jadi kita sebagai manusia itu kita harus menyadari bahwa sehat itu mahal ya. Iya Pak. Nah, karena itu kita harus sadar dan menjaga kesehatan kita. Karena itu kita harus bisa menjaga kesehatan kita baik secara fisik, mental, dan spiritual dengan tidak menyalahgunakan narkoba. Sehingga baik secara fisik maupun mental akan menjadi kuat. Dengan kita sehat, maka akan mampu untuk bekerja dan berkarya dengan bagus, yang mampu berdaya guna dan berhasil guna. Dan yang pada akhirnya diharapkan kita akan menjadi manusia atau orang yang bahagia 100% tanpa ketergantungan dengan narkoba. Oh, baik, jadi seperti itu ya Pak ya. Ini jadi yang pertanyaan kedua nih Pak, bagaimana sih cara agar milenial tidak terjerumus narkoba? Jadi kita tahu kan mungkin pengguna ataupun penyalahguna terbesar saat ini itu juga tidak lepas dari generasi milenial seperti itu Pak. Bagaimana cara milenial tidak terjerumus narkoba? Iya, baik. Milenial itu merupakan generasi yang luar biasa. Iya Pak. Dan unik sebenarnya. Kenapa? Karena milenial merupakan generasi yang melek teknologi ya. Milenial yang mampu untuk mengakses informasi begitu cepat. Karena milenial hampir seluruh waktunya digunakan untuk berselancar di media jaringan. Hampir 80% kehidupan milenial itu ada di internet atau media dalam jaringan. Sehingga milenial sangat mudah untuk memperoleh informasi. Dan informasi ini sangat terbuka. Ya. Sangat-sangat terbuka. Artinya
para milenial itu sangat mudah untuk mencari informasi. Informasi yang diperolehnya tidak saja informasi yang positif, namun bisa juga informasi-informasi yang negatif. Misalkan tentang narkoba. Ya. Nah, untuk tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika, sebetulnya tergantung pada diri kita sendiri. Pilihan ini sangat menentukan masa depanmu. Begitu ya? Iya, Pak. Jadi kalau kita misalkan menilai informasi itu adalah informasi yang negatif, maka yang kita peroleh adalah hal-hal yang negatif. Karena itu kita harus tahu dan harus bisa memilih. Jadi supaya kita tidak terjerumus ke dalam narkotika, maka kita harus tahu dulu apa sih narkoba itu, terus kemudian pengaruhnya bagaimana, efek yang ditimbulkan itu bagaimana kalau menyalahgunakan narkoba. Dan kita juga harus tahu bahwa ada beberapa jenis narkotika, dan golongannya. Kemudian bagaimana narkotika itu menurut hukum dan undang-undang yang berlaku di negara kita. Iya, Pak. Dengan kita mengetahui tentang narkoba itu apa, terus bagaimana hukumnya, maka kita akan terselamatkan dari penyalahgunaan dan ketergantungan dari narkotika itu sendiri. Berarti kurang lebih nanti lebih kepada kebijaksanaan dari generasi milenial itu sendiri gitu ya, Pak ya? Betul. Ya. Jadi sebetulnya semua tergantung kepada kita sendiri. Iya. Ya. Jadi sekali lagi bahwa pilihanmu adalah menentukan masa depanmu. Iya. Nah, tentang keunikan generasi milenial nih Pak ya, tadi juga sempat disinggung kalau generasi milenial itu juga sangat unik. Nah, kebanyakan nih Pak, mungkin saya juga merasakan atau teman-teman saya juga merasakan di usia-usia yang sangat muda ini mungkin juga rentan dengan adanya gangguan mental. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, juga yang tadi kan juga sempat dibahas di awal tentang sehat secara spiritual. Halo. Halo, assalamualaikum Pak. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Ya Pak. Langsung ke lanjut. Yang kedua ya Pak ya. Pertanyaan ketiga ya. Iya Pak, yang ketiga. Oke. Monggo. Ya, berbicara mengenai keunikan generasi milenial nih Pak ya. Tadi juga sempat disinggung mengenai tentang kesehatan secara fisik, mental dan juga spiritual. Nah, kebanyakan teman-teman saya juga merasakan atau teman-teman saya juga merasakan bahwa di umur-umur yang sangat muda ini juga rentan dengan gangguan mental. Pertanyaannya nih Pak, apakah mental dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba? Iya, sangat-sangat bisa. Jadi yang saya maksud bahwa ini gangguan mental di sini yang dimaksud adalah bukan gangguan mental yang kecenderungan gila ya. Iya Pak. Tapi kecenderungan gangguan mental yang bersifat ketidakstabilan pola berpikir, seperti kurang percaya diri dan lain sebagainya gitu ya. Iya Pak. Nah ini sangat mendorong seseorang untuk menggunakan narkoba. Karena dianggapnya dengan menggunakan narkoba itu mereka akan menjadi percaya diri. Nah, setiap kali mereka menghadapi masalah, mereka harus menggunakan narkoba. Nah, pada akhirnya ada ketergantungan dengan narkoba itu. Sehingga sakit mentalnya menjadi semakin tinggi. Dan akhirnya malah menjadi gila. Bahkan tidak jarang si pemakai itu sampai meninggal gitu. Nah, untuk yang berikutnya Pak, untuk kita cara mengantisipasinya, apa sih yang seharusnya kita lakukan ketika kita mengetahui ada orang di sekitar kita, saya, entah di tetangga, teman ataupun saudara yang mengkonsumsi narkoba gitu Pak? Ya, saya tambahkan dulu
yang tadi yang gangguan mental tadi ya. Nah, sebetulnya orang yang memakai narkoba itu merupakan penyebab gangguan jiwa ya. Artinya bahwa sebenarnya penyebab dari orang menggunakan narkoba itu karena gangguan mental tadi. Ya. 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 Nah, gangguan jiwa murni itu biasanya terjadi karena ada faktor keturunan. Artinya bahwa seseorang itu menjadi gila, ya, menjadi gila itu kalau karena narkoba itu sangat jarang ya, sangat jarang. Iya. Tapi karena memang mereka punya faktor keturunan, jadi ada gen, gitu. Ya. Ada gen, jadi mungkin orang tuanya atau kakek-kakeknya itu mereka memiliki riwayat gangguan mental. Nah, kalau gangguan mental itu karena narkoba, sebetulnya penyebabnya yaitu sebelumnya orang tersebut sudah terjadi gangguan mental, sehingga mereka mengkonsumsi narkoba. Dan kemungkinan kepuliaan orang yang mempunyai gangguan mental murni dan gangguan mental karena narkoba itu sama-sama besarnya punya kemungkinan, punya peluang untuk pulih. Oh. Ya. Iya, Pak. Nah, ini misalkan ini. Iya, Pak. Seorang penyalahguna narkoba, Iya. apabila terjadi dua diagnosis, jadi dua diagnosa, orang itu gangguan mentalnya kecenderungan tinggi dan dia mengkonsumsi narkoba, maka yang disembuhkan adalah gangguan mentalnya dulu. Oh. Jadi disembuhkan gangguan mentalnya dulu, baru disembuhkan ketergantungannya. Nah, Iya. jadi penyakit fisiknya dulu yang disembuhkan, baru penyakit ketergantungannya. Oh. Misalkan orang itu ada dua diagnosis mempunyai penyakit, misalkan jantung, Iya, Pak. atau paru-paru, dan dia juga ketergantungan, maka penyakit paru-parunya atau jantungnya disembuhkan dulu, baru penyakit ketergantungan narkobanya disembuhkan, begitu. Nah, kemudian pada pertanyaan yang berikutnya tadi, apa yang kita harus lakukan, gitu ya? Iya, Pak. Tidak ada penyalahguna di sekitar kita. Ya. Nah, saya sarankan jika kita mengetahuinya, maka kita harus mendekati dia. Ya. Pecandu, penyalahguna, jangan dikucilkan, ya, tapi justru didekati. Ya. Beri saran orang tersebut agar tidak mengkonsumsi narkoba lagi. Berikan informasi tentang efek dan bahaya dari narkoba. Kemudian beri saran dia untuk melapor ke BNN agar memperoleh layanan rehab. Gitu. Ya. Iya, Pak. Sampaikan kepada orang tersebut bahwa dengan melaporkan diri ke BNN itu tidak ada sangkut pautnya dengan hukuman atau penjara. Bahkan dia akan memperoleh layanan rehabilitasi secara gratis. Dan identitas dari orang yang melaporkan yang mau direhab itu akan dirahasiakan. Nah, jadi tidak usah khawatir kalau misalkan orang tersebut melaporkan diri ke BNN untuk minta direhab, kemudian sampai di BNN, kemudian di penjara. Tidak. Ya. Justru dia akan diobati agar dia akan pulih kembali, dia sehat kembali, dan tidak ada ketergantungan dengan narkoba. Gitu. Karena masyarakat cenderung takut. Iya. Ya, cenderung takut kalau melapor ke BNN. Nanti takut saya melapor sampai di BNN terus di penjara. Tidak. Ya.
BNN hanya menindak dan memenjarakan mereka yang melakukan peredaran, ya. Jadi itu bandar atau kurir atau pengedar, pokoknya yang menjual narkoba itu baru yang kita penjarakan, ya. Itu. Berarti untuk yang murni, untuk yang pecandu atau penyalahguna itu tidak sampai dipidana gitu Pak ya? Betul, karena itu dijamin oleh undang-undang, ya. Iya. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di pasal 54. Jadi korban penyalahguna dan pecandu wajib untuk direhabilitasi, baik itu rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis. Nah, kan dijamin itu oleh undang-undang. Iya. Yang terakhir nih Pak, pesan untuk masyarakat yang mungkin pesan untuk masyarakat umum agar tidak mudah terjerumus ke narkoba, dan juga buat penyalahguna atau pecandu di luar sana Pak. Jadi kami BNN selalu memberikan sosialisasi, informasi, edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan atau menyalahgunakan narkoba, karena tidak ada untungnya sama sekali dengan menggunakan narkoba itu. Memang narkoba itu nikmat, ya. Salah orang kalau bilang narkoba itu tidak nikmat. Narkoba itu nikmat, tapi nikmatnya hanya sesaat, ya. Nikmatnya hanya sesaat, tapi membuat hidup kita menjadi porak-poranda, menjadi hidup kita menjadi melarat, ya. Karena orang kalau sudah ketergantungan dengan narkoba, maka apapun dilakukan untuk memperoleh narkoba itu. Karena itu sekali lagi jangan pernah mencoba untuk menyalahgunakan narkoba. Dan kami juga selalu mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada adik-adik, baik remaja, di mana saja, terutama teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam UKM anti narkoba, mari kita bersama-sama untuk memerangi narkoba. Karena masalah narkoba bukan hanya tanggung jawab dari BNN atau Polri saja, tetapi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Jadi sekali lagi, mari kita jauhi narkoba, karena pilihanmu menentukan masa depanmu. Yang kedua Pak, yang pesan untuk yang saat ini mungkin sedang menyalahgunakan narkoba atau sedang ketergantungan dengan narkoba. Ya, pesan saya untuk bagi mereka yang sedang ketergantungan narkoba, sudah berhenti sampai di sini. Ya. Jangan diteruskan. Seperti yang saya sampaikan tadi, narkoba itu nikmatnya hanya sesaat, ya, tapi membuat kehidupan kita menjadi porak-poranda, dan segera melaporkan diri ke BNN untuk mendapat fasilitas rehabilitasi, karena fasilitas rehabilitasi di BNN sifatnya adalah gratis dan tidak dituntut dengan pidana atau hukuman. Jadi segera merapat ke BNN. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Siap. Ya. Sama-sama. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi begitu ya teman-teman, itu tadi percakapanku bareng Pak Satriono dari BNN Provinsi Jawa Timur. Ingat ya teman-teman, pilihanmu menentukan masa depanmu. Seperti apa yang dikatakan Pak Satriono tadi, pilihanmu menentukan masa depanmu. Aku juga mau ingetin lagi buat teman-teman semua, barangkali mendapati ataupun mengetahui siapapun orang di sekitar kita yang sedang menyalahgunakan narkoba. Kalau kalian semua tahu, tolong diarahkan ke jalan yang lebih positif.
Yang terakhir nih, aku juga mau ingetin buat teman-teman semua yang lagi dengerin ini dan yang sedang menyalahgunakan narkoba, segera laporkan diri kalian ke BNN terdekat karena kalian dilindungi oleh undang-undang. Kalian juga nanti akan mendapatkan rehabilitasi secara gratis. Kalaupun kalian masih ragu dan masih takut untuk ke BNN, hubungi aja kami UKM Ikpan. Kami akan siap membantu kalian. Kami akan menemani kalian ke Badan Narkotika Nasional. Oke, baik teman-teman, segitu aja pembahasan kita kali ini. Sekarang aku mau nempatin janji aku di awal tadi. Aku mau bagi-bagi pulsa Rp100.000 untuk orang pemenang. Caranya gampang banget. Kalian tinggal follow aja akun Instagram Ikpan Unsa di @ikpan_unsa_surabaya. Tinggal di follow, setelah itu like postingan ini dan berikan komentar terbaik kalian. Temanya apa? Bebas, terserah. Kalian bisa menambahi pembahasan kita tadi, kalian bisa menanggapi, kalian bisa memberikan motivasi dan juga mengajak teman-teman kalian untuk tidak menggunakan narkoba. 2 orang pemenang akan kita pilih untuk mendapatkan pulsa masing-masing Rp50.000. Syaratnya cuma itu aja kok teman-teman, mudah banget kan? Dan aku tunggu nih komentar terbaik kalian. Untuk podcast kali ini kita akhiri aja sampai di sini. Aku Dimas Rafinu pamit undur diri. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.